Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi pengantar mata kuliah pengantar ekonomi. Yaitu nanti kita mempelajari tentang bab 8 yaitu pertumbuhan ekonomi. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat tanpa dalam suatu apapun, dan saya ucapkan selamat tahun baru, Happy New Year ya. Happy New Year, kita memasuki ya, tahun 2022. Semoga semuanya dimudahkan urusannya, kemudian kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemudahan dalam segala urusan, dan kesuksesan untuk kita semua. Oke teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai bab 8 yaitu pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi di pengantar ekonomi ini, di bab 8 kita mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi. Di mana secara ringkasnya bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat mutlak ya, bagi suatu negara dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Artinya masing-masing negara sebenarnya sudah memiliki faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti tanah dan kekayaan alam. Ya. Kemudian jumlah penduduk dan lain sebagainya. Itu bisa sebagai faktor-faktor untuk membantu negara melakukan pertumbuhan ekonomi. Akan tapi justru faktor-faktor tersebut yang ada yang pada akhirnya akan membuat suatu negara tidak lagi memiliki pertumbuhan ekonomi. Jadi makanya seharusnya tadi bahwa kekayaan alam seperti tanah, kemudian jumlah penduduk, serta aset-aset yang dimiliki suatu negara itu seharusnya itu sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada kenyataannya banyak negara yang memang tidak bisa mengelolanya, tidak bisa memanage dengan baik, ya, yang akhirnya membuat suatu negara malah tidak memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Kemudian dalam materi ini kita memiliki tujuan, yaitu kalian atau mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu yang pertama nanti memahami konsep pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, yang ketiga teman-teman mahasiswa nanti diharapkan mampu menjelaskan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Ini tiga tujuan ini yang memang harus nanti teman-teman mahasiswa harus kuasai, gitu ya. Kita lanjutkan teman-teman. Yang pertama adalah faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Di antaranya yang pertama adalah kekayaan alam suatu negara. Jadi kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca. Jadi jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, dan jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Kemudian kekayaan akan memudahkan usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam setiap negara di mana pertumbuhan ekonomi baru dimulai, terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan. Kemudian akan terjadi kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli, dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di suatu pihak, itu membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi. Nah, kalau kita melihat tentang kekayaan alam suatu negara, hendaknya kekayaan
alam suatu negara, atau kita berbicara Indonesia saja, negara kita, harusnya kita itu bisa menjadi negara yang pertumbuhan ekonominya bagus, karena kita memiliki luas wilayah yang sangat luas, memiliki kesuburan tanah yang cukup bagus, kemudian ada potensi-potensi pariwisata, potensi-potensi di bidang perikanan yang sangat bagus. Tentunya kita hanya tinggal memanajenya dengan baik, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam yang telah diberikan oleh Allah pada kita sebagai warga negara Indonesia dengan baik, ya, sehingga kita bisa melejit pertumbuhan ekonominya. Terus seperti itu. Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, hambatan yang baru saja dijelaskan akan diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat. Kemungkinan untuk memperoleh keuntungan tersebut akan menarik pengusaha-pengusaha dari negara yang lebih maju untuk berpartisipasi dalam mengelola kekayaan tersebut. Kemudian modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha tersebut dari luar memungkinkan kekayaan alam itu ya, diusahakan secara efisien dan menguntungkan. Lah peran penanaman peran penanaman barang-barang pertanian untuk ekspor dan industri pertambangan minyak dalam menjadi penggerak ya permulaan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah suatu bukti yang nyata mengenai besarnya peranan kekayaan alam dalam tingkat permulaan pertumbuhan ekonomi. Ya, peranan perkembangan industri, pertambangan minyak di dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara timur atau Timur Tengah adalah suatu bukti lain dari besarnya peranan pengembangan kekayaan alam di dalam permulaan proses pembangunan. Ya, jadi maksudnya begini teman-teman, apabila suatu negara memiliki SDM yang sudah bagus, ya, memiliki teknik manajemen yang sudah bagus, bagaimana cara mengelola kekayaan yang ada, tentunya ini akan membawa imbas untuk pertumbuhan ekonomi yang bagus sekali untuk negara kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentunya ini malah menjadi sebuah problem. Ya, makanya di negara Indonesia sekarang mulai semuanya SDM-nya mulai dikelola oleh warga negara kita sendiri, karena memang ini yang harus dilakukan. Ya, kalau semuanya ditangani oleh asing, ya kita hanya kedapatan berapa persen. Ya, itu pun kita akan lebih banyak mendapat dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Makanya peran pemerintah sangat penting dalam memajukan SDM di semua bidang dan di semua sektor. Tentunya teman-teman mahasiswa juga harus memahami bahwa kalian duduk kuliah di sini adalah bagaimana dalam rangka kalian meningkatkan kemampuan SDM kalian supaya nanti bisa membantu pemerintah dalam roda perekonomian dan bisa membantu negara ini untuk menumbuhkan perekonomiannya agar lebih baik lagi. Ya. Yang kedua, ya tadi selain ada kekayaan alam suatu negara yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Nah, jumlah penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Dari samping itu, sebagai akibat pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja, kemahiran penduduk akan selalu bertambah tinggi. Maka produktivitas akan bertambah, dan selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja. Dan di samping itu, pengusaha adalah sebagian dari penduduk. Ya. Jadi para pengusaha memegang peran yang sangat penting di dalam menentukan luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Maka apabila tersedianya pengusaha dalam sejumlah penduduk tertentu ada lebih banyak kegiatan ekonomi akan dijalankan. Makanya
perekonomian di Indonesia pasca COVID ini memang sudah dipelajari oleh para ekonom ya, bagaimana kita supaya bisa pertumbuhan ekonominya cepat bangkit dan tumbuh lebih baik adalah salah satunya dengan berwirausaha. Di mana ini pemerintah sudah sangat baik sekali konsen kepada pelaku UMKM ya supaya mereka bisa normal kembali, bangkit kembali. Karena salah satu yang bisa membantu negara untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian adalah banyaknya para wirausahawan atau pengusaha-pengusaha baik UMKM dan sebagainya yang memang nanti bisa beroperasi secara normal dan maksimal sehingga nanti berimbas pada pertumbuhan perekonomian kita. Kemudian teman-teman, dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat pertambahan itu kepada luas pasar. Jadi besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan dalam suatu ekonomi tergantung pada pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Maka apabila penduduk bertambah dengan sendirinya, luas pasar akan bertambah pula. Itu prinsipnya seperti itu. Karena peranannya ini, maka perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada pertambahan dalam produksi dan tingkat kegiatan ekonomi. Semakin banyak penduduk, semakin banyak masyarakat yang ada, nah ini tentunya akan semakin memperluas pasar dalam perekonomian. Kemudian akibat buruk dari pertambahan penduduk ya kepada pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum tinggi, tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk. Ini jadi masalah, misalnya negara luas banyak penduduk tapi SDM-nya belum mumpuni, ini malah menjadi sebuah problema. Suatu negara dipandang menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk adalah tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi yang tersedia. Yaitu jumlah penduduk adalah jauh berlebihan. Sebagai akibat dari ketidakseimbangan ini, produktivitas marginal penduduk adalah rendah sekali atau negatif. Ini berarti pertumbuhan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam tingkat produksi, ataupun kalau produksi bertambah, pertambahan tersebut adalah lambat sekali dan tidak dapat mengimbangi pertambahan penduduk. Nah, makanya ini adalah faktor-faktor SDM itu sangat penting lah, sangat penting sekali. Apabila di dalam perekonomian sudah berlaku keadaan di mana pertambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi yang tingkatnya adalah lebih cepat dari tingkat pertambahan penduduk, jadi pendapatan per kapita akan menurun. Dengan demikian, penduduk yang berlebih-lebihan akan menimbulkan kemerosotan ke atas ya maksudnya kemakmuran masyarakat. Jadi tentunya pertumbuhan penduduk ini harus disertai dengan bertumbuhnya kemampuan sumber daya penduduk itu sendiri. Makanya penduduk Indonesia yang sangat banyak ini itu harus semangat untuk belajar, semangat untuk melakukan pelatihan-pelatihan, semangat untuk berwirausaha, ya, supaya apa? Supaya memang terbiasa melakukan hal-hal yang kreatif, terutama dalam kegiatan perekonomian, sehingga nanti pertumbuhan penduduk yang ada itu tidak menjadikan kemerosotan atas kemakmuran rakyat. Selanjutnya, setelah pertumbuhan jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk yang ada di suatu negara, tentunya yang menjadi faktor untuk pertumbuhan perekonomian berikutnya adalah barang-barang dan modal. Maksud saya barang-barang, modal, dan tingkat teknologi. Jadi barang-barang modal penting, ya. Jadi barang-barang modal penting, ya, artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun, ya, itu barang-barang modal sangat besar perannya dalam kegiatan ekonomi. Jadi tanpa adanya alat-alat untuk menangkap ikan dan berburu, alat-alat untuk bercocok tanam dan mengambil hasil hutan,
masyarakat yang kurang maju akan menghadapi kesulitan yang lebih banyak lagi untuk mencari makannya sehari-hari. Nah, saat ini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Jadi barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi telah menjadi bertambah modern, memegang peran yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Jadi barang-barang modal dan tingkat teknologi ini sangat-sangat sekali menjadi hal yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Di mana dengan barang-barang yang ada atau modal yang ada, kemudian teknologi yang sudah canggih, dimaksudkan adalah bisa untuk mengelola seefisien mungkin, sebaik mungkin untuk pertumbuhan perekonomian. Sehingga nanti ini akan berimbas untuk kemakmuran di masyarakat atau kemakmuran masyarakat di suatu negara tersebut. Kemudian, apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan dicapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini. Jadi tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah. Jadi oleh karena itu pendapatan kapita hanya mengalami perkembangan yang kecil sekali. Tentunya ini selain barang-barang atau modal kita juga sangat penting ya di negara kita, aset dan sebagainya. Tentunya kita juga harus selalu mengupgrade kemampuan teknologi kita agar bisa mengelola semua modal yang ada seefisien mungkin, sebaik mungkin, sehingga akan mendapatkan keuntungan besar untuk negara kita. Kemajuan ekonomi yang berlaku di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi menimbulkan beberapa akibat-akibat yang positif dalam pertumbuhan ekonomi, dan oleh karenanya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat jalan. Yang pertama, kemajuan teknologi dapat mempertinggi efisiensi produksi suatu barang. Dengan kemajuan seperti itu akan menurunkan ongkos produksi dan meningkatkan jumlah produksi. Yang pertama. Yang kedua, kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksikan sebelumnya. Kemajuan seperti itu menambah barang-barang dan jasa-jasa yang dapat digunakan masyarakat. Kemudian di samping itu, kemajuan teknologi dapat meningkatkan mutu barang-barang yang diproduksikan. Nah, tentunya dengan hadirnya teknologi yang sudah baik, teknologi yang memang sudah mumpuni, semuanya akan menjadi efisien, praktis, kemudian semuanya akan menjadi lebih mudah. Nah, kemudian selanjutnya, selain teknologi, kita juga harus disupport oleh sistem sosial dan sikap masyarakat. Jadi sistem sosial dan sikap masyarakat ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Sistem sosial dan sikap masyarakat memegang peran yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi. Di dalam membicarakan mengenai masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang, ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Jadi adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sering menjadi penghambat masyarakat untuk menggunakan cara-cara produksi yang modern dan yang produktivitasnya tinggi. Jadi oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat. Juga di dalam sistem sosial di mana sebagian besar tanah dimiliki oleh tuan-tuan tanah atau di mana luas tanah yang dimiliki adalah sangat kecil dan tidak ekonomis, pembangunan ekonomi tidak akan mencapai tingkat yang diharapkan. Ya tentunya teman-teman ya sistem sosial dan sikap masyarakat ini sangat penting ya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian, tetapi tentunya kita juga tetap harus menjaga adat istiadat dengan baik supaya seimbang begitu ya. Kalau kita semuanya beralih ke modern ya, ke budaya modern, sistem sosial modern dan sikap masyarakat yang dominan itu juga akan berbahaya. Tapi paling tidak sistem sosial dan sikap masyarakat itu harus seimbang, ya harus luas. Ya. Selagi itu untuk kemaslahatan masyarakat banyak, untuk perkembangan kemajuan negara kita ya kita harus bisa mentolerirnya.
Kemudian sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi. Sikap yang demikian itu antara lain adalah sikap berhemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi, dan sikap yang sangat mengagumi kerja keras dan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan. Ini tentunya sikap-sikap yang memang harus diperhatikan, gitu ya. Apabila di dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, adalah tugas pemerintah ya untuk berusaha menghapuskan hambatan-hambatan tersebut. Jadi perombakan dalam sistem sosial seperti misalnya penghapusan kekuasaan tuan tanah dan memberikan tanah kepada para petani yang tidak memiliki tanah adalah suatu langkah yang perlu dilakukan. Juga perubahan dalam sikap masyarakat perlu diciptakan. Jadi perubahan itu terutama harus ditunjukkan agar masyarakat bersedia bekerja lebih keras untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan yang lebih banyak. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperluas pendidikan. Tentunya dengan pendidikan, tentunya dengan agama yang bagus, ya, nanti sistem sosial dan sikap masyarakat itu akan menjadi lebih baik lagi, ya, sehingga pertumbuhan perekonomian kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih berkembang, lebih baik dan lebih cepat lagi. Kemudian yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di suatu negara berikutnya adalah luas pasar. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Nah, ini ada Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations telah menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi oleh luasnya pasar dan spesialisasi yang terbatas membatasi pertumbuhan ekonomi. Jadi pandangan Smith ini menunjukkan bahwa sejak lama orang telah menyadari tentang pentingnya peran luas pasar dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi apabila luas pasar terbatas, ya tidak terdapat dorongan kepada para pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya sangat tinggi. Jadi para pengusaha lebih suka menggunakan cara memproduksi yang teknologinya rendah, ya. Karena produktivitas yang rendah, maka pendapatan para pekerja tetap rendah, dan ini selanjutnya membatasi luas pasar. Dan dari hubungan sebab akibat tersebut di atas dapat dilihat bahwa luas pasar menimbulkan hambatan kepada negara-negara miskin untuk membangun. Jadi untuk mengatasi hambatan tersebut, perlulah suatu negara yang miskin secara serentak melakukan pembangunan di segala bidang. Di pandangan itu dikenal sebagai teori pembangunan simultan. Makanya untuk mengatasi kemiskinan, kita lihat contoh negara kita sendiri, pemerintah sedang berupaya sangat besar untuk membangun infrastruktur merata di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya harapannya dengan pembangunan di segala bidang ini nanti akan mempermudah akses masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang tentunya ini akan berimbas terhadap kemajuan bisnis dan nanti akan mendukung pertumbuhan perekonomian negara kita. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita membahas pertumbuhan ekonomi dalam pandangan klasik dan menurut Schumpeter, seorang ahli ekonomi Amerika Austria dan sekaligus seorang politikus. Jadi ini Schumpeter ini seorang ahli ekonom Amerika Austria dan sekaligus seorang politikus. Nah, teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh ahli-ahli ekonomi klasik dan Schumpeter ini menerangkan tentang peranan sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi teori klasik menunjukkan bagaimana perkembangan penduduk akan mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi. Nah, itu teori klasik. Ya. Sedangkan dalam teori Schumpeter ya, memperlihatkan peranan para pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.
kita lihat dari sudut-sudut yang berbeda. Jadi menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ya, ini ada hukum law of diminishing, ya, yaitu hukum hasil lebih, ya, yang semakin berkurang itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengurangan tersebut. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus-menerus berlangsung. Jadi pada permulaannya apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, itu tingkat pengambilan modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Nah, ini akan menimbulkan investasi baru sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Ya. Makanya kita harus memahami, teman-teman, bagaimana teori-teori ekonomi baik klasik ataupun yang lainnya supaya nanti kita bisa mengambil langkah-langkah atau membantu pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan, ya, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di negara kita. Ya. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus berlangsung apabila penduduk sudah terlalu banyak. Jadi pertambahan akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas marginal penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali, yang tadi disampaikan di atas, ya. Jadi perekonomian akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Nah, apabila ini terjadi, ekonomi itu dikatakan dalam keadaan tidak berkembang atau stationary state, ya. Dan pada kondisi tersebut maka pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup. Jadi subsistensi. Ya. Ini tentunya akan menjadi berbahaya. Makanya jumlah penduduk, ya, itu juga harus diimbangi dengan kemampuan penduduk. Nah, kemampuan penduduk itu nanti di dalamnya berkembang banyak pengusaha-pengusaha yang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar di negara tersebut untuk melakukan pengolahan secara efisien, ya, pengolahan secara sebaik mungkin, ya, dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Ini harapannya supaya nanti bisa membantu pertumbuhan perekonomian di suatu negara tersebut, atau khususnya, ya, kita bercerita di negara kita sendiri. Nah, kita lihat teman-teman, ini ada gambar satu pertumbuhan ekonomi menurut teori klasik itu seperti itu. Nah, kita lihat bahwa di dalam gambar di atas ditunjukkan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai pengaruh dari pertambahan penduduk kepada proses pertumbuhan. Ini kurva PN, ya, menggambarkan tingkat produksi atau pendapatan nasional yang akan tercapai pada berbagai jumlah penduduk. Kemudian tadi di kurva PM, ya, menunjukkan produksi marginal dari para pekerja, dan kurva PR menggambarkan pendapatan per kapita yang dicapai pada berbagai jumlah penduduk. Nah, ini ada PN, PR, ya, kemudian ada PM, ini kurvanya ini. Nah, kemudian teman-teman, berdasarkan pada sifat-sifat dari PN, PM, dan PR, ya, pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam 4 tahap. Dalam tahap 1, penduduk masih kekurangan, maka pertambahan penduduk akan menambah produksi marginal. Sebagai akibatnya, pendapatan per kapita menjadi bertambah tinggi. Itu pada tahap 1. Pada tahap kedua, tidak terdapat lagi kekurangan penduduk, dan pada tahap ini hukum law of diminishing mulai berlaku. Maka kurva PM mulai menurun. Jadi walaupun demikian, dalam tahap ini produksi marginal masih lebih tinggi dari pendapatan per kapita. Maka pendapatan per kapita yang ditunjukkan oleh kurva PR masih tetap mengalami kenaikan. Kemudian pada tahap 3, produksi marginal telah menjadi lebih rendah dari pendapatan per kapita. Oleh karenanya dalam tahap 3, pendapatan per kapita telah mulai menurun.
Ini berarti batas di antara tahap 3 dan tahap 4 merupakan tingkat pertumbuhan di mana pendapatan per kapita mencapai tingkat yang tertinggi. Kemudian dalam tahap 4 penduduk sudah terlalu berlebihan sehingga produksi marginal telah menjadi negatif, maka pendapatan nasional akan menjadi bertambah rendah apabila penduduk bertambah. Keadaan ini mengakibatkan pendapatan per kapita mengalami kemerosotan yang lebih cepat dan tingkat kemakmuran mengalami kemerosotan yang cepat pula. Tentunya ini dari kurva tadi teman-teman bisa melihat dan memahami sehingga nanti harus mencari solusi-solusi bagaimana kita harus tetap mengalami kenaikan ya, pendapatan per kapita kita walaupun nanti negara kita penduduknya semakin terus bertambah dan bertambah. Kemudian kita mempelajari teori Schumpeter. Jadi teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan usaha atau pengusaha di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Jadi inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggikan efisiensi dalam memproduksikan suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasar yang baru, kemudian mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan mempertinggi efisiensinya. Ini peran pengusaha ya berdasarkan teori Schumpeter ini. Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya, ya Schumpeter itu memulai analisanya dengan memisahkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak akan berlangsung lama. Jadi pada waktu keadaan tersebut terjadi, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan dari mengadakan pembaruan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Nah, investasi yang baru ini akan meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi negara, maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan tingkat konsumsi menjadi bertambah tinggi. Nah, kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru. Nah, itu yang memang harus dilakukan, gitu ya. Nah, maka menurut Schumpeter, investasi boleh dibedakan dalam dua golongan, penanaman modal autonomi dan penanaman modal terpengaruh. Penanaman modal autonomi adalah penanaman modal yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi. Kemudian menurut Schumpeter, makin tinggi tingkat kemajuan suatu perekonomian, makin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalan. Pada akhirnya akan tercapai tingkat stationary state. Akan tetapi berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter, tingkat keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pembangunan yang tinggi. Nah, tentunya pandangan-pandangan tersebut tentunya memiliki dasar yang memang mereka sudah melakukan penelitian dan riset ya. Tapi pada prinsipnya bahwa kita harus mencari solusi di mana apabila semakin banyak penduduk, ya, itu bagaimana supaya semua yang ada, komponen yang ada di suatu negara tersebut semakin produktif. Satu-satu cara adalah bagaimana pemerintah dengan giat sebaik mungkin mengusahakan tentang SDM masyarakat. Jadi dengan SDM yang bagus tentunya semuanya ada jalan keluarnya. Contoh ya, sekarang itu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang memang saking banyaknya penduduk, semua UMKM yang ada berjamburan dan sebagainya. Sehingga pangsa pasarnya menjadi semakin terbatas. Karena apa? Ya karena semakin banyak pesaing, kan begitu. Ya.
Tetapi tentunya dengan SDM yang bagus, ya produksi UMKM kita dikemas dengan bagus, ya mulai dari packingnya yang bagus, efisiensi produktivitasnya, kemudian juga promosinya, kemudian juga kita urus dengan baik perizinannya, kemudian kita gunakan dalam bahasa-bahasa promosi atau bahasa-bahasa yang memang bisa dimengerti oleh bahasa internasional, sehingga harapannya dengan SDM yang baik seperti ini berkembang ini, kita tidak lagi saling merebut pasar lokal, tetapi para pelaku UMKM itu, pelaku bisnis masyarakat yang ada di suatu negara atau di negara kita ini adalah bagaimana mereka membidik pasar yang lebih luas ya di era teknologi ini. Nah, ini bisa dipasarkan ke negara-negara lain. Nah, ini adalah harapan apabila SDM kita memang sudah mumpuni atau SDM kita memang selalu diberi support untuk mengupdate kemampuan-kemampuan. Tentunya ini adalah peranan penting dari pemerintah kita, kemudian adalah peranan penting dari penduduk negara kita yang harus saling support untuk membantu bersama-sama mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian selanjutnya kita pelajari teori Harron-Doman. Jadi teori ini menjelaskan produksi yang harus dipenuhi bagi tercapainya penggunaan barang-barang modal secara penuh sepanjang tahun. Selanjutnya teori ini juga menjelaskan keadaan yang akan terjadi apabila keadaan yang terjadi melebihi atau kurang dari syarat yang diperlukan untuk mencapai penggunaan sepenuhnya dari barang-barang modal yang tersedia dalam masyarakat. Nah, teori Harron-Doman menunjukkan bahwa investasi mempunyai peranan ganda dalam perekonomian. Ya. Di satu pihak, investasi merupakan sebagian dari pengeluaran agregat. Dalam hal ini termasuk pengeluaran yang akan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi negara. Di lain pihak, investasi akan menambah jumlah barang-barang modal di dalam masyarakat. Dengan demikian, investasi akan meningkatkan kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang-barang. Tentunya teori ini bisa juga dipakai ya, bagaimana kita negara harus mensupport keadaan dirinya, ya, mengkondusifkan wilayahnya supaya memang banyak investasi yang masuk. Ya. Karena memang kita masih terbatas dari modal dan SDM-nya di bidang-bidang tertentu. Tentunya kita juga harus terbuka dengan orang-orang asing, tetapi dengan prinsip bahwa mereka tidak akan merugikan kita. Nah, tetapi justru kita akan bisa bekerja sama dan bisa maju bersama, tentunya seperti itu. Kemudian selanjutnya teori pertumbuhan neoklasik. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disebutkan bahwa menurut pandangan teori Harron-Doman, tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan dalam pengeluaran agregat. Kemudian teori neoklasik mempunyai pandangan yang sangat berbeda. Kalau teori neoklasik berpendapat pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan dari faktor-faktor produksi. Dengan perkataan lain, menurut teori neoklasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan barang-barang modal, pertambahan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Itu menurut teori pertumbuhan neoklasik. Tetapi prinsipnya, teman-teman, bahwa selain modal ya, yang kita miliki di suatu negara kita, itu SDM memiliki peran yang sangat penting, teknologi memiliki peran yang sangat penting, kerjasama untuk mendatangkan investasi juga memiliki peran yang sangat penting. Pada prinsipnya, dalam pengelolaan perekonomian itu harus memiliki prinsip efisiensi ya, efisiensi di skala bidang, ya, dari mulai inputnya, proses dan output, dari mulai pemilihan bahan bakunya, harus sudah efisiensi, bagaimana memprosesnya harus efisiensi, sampai dengan mendistribusikannya juga harus efisiensi. Artinya bahwa memang proses ini tidak mudah dilakukan, tetapi kita bisa bersama-sama, masyarakat dengan pemerintah, saling bersinergi, supaya semuanya itu bisa
berjalan dengan baik ya. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi yang harus sangat diperhatikan oleh kita untuk membantu pertumbuhan ekonomi ya. Itu termasuk adalah kekayaan alam yang kita miliki harus dikelola sebaik mungkin ya. Kemudian jumlah penduduk yang ada dan tenaga kerja harus digunakan seproduktivitas sebaik mungkin, tentunya juga dengan diimbangi dengan pelatihan ya, dengan kemampuan SDM-nya. Kemudian kita juga harus menghitung modal yang kita miliki ya. Dan kita juga harus menggunakan teknologi yang tepat untuk melakukan pengolahannya. Ini yang memang harus dilakukan. Kemudian teman-teman, kita juga tidak boleh melupakan tentang sistem sosial dan sikap masyarakat kita ya, supaya kita memang nanti seimbang, seiring berjalan. Jadi sistem sosial tetap terjaga dengan baik, ya, sikap masyarakatnya juga dengan baik, walaupun dengan datangnya teknologi-teknologi baru. Ya kita saling menyaring ya. Artinya apabila teknologi baru atau sistem baru itu tidak merugikan kita dan itu membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, tentunya masih bisa ditolerir. Kita tidak boleh terlalu saklek ya, karena kita harus terbuka juga dengan teknologi yang ada. Kemudian kita juga harus terus berusaha untuk memperluas pasar kita ya, yang tadi saya sampaikan, sehingga nanti kita tidak hanya berebut pasar domestik ya, kita tidak berebut pasar secara lokal saja, tetapi kita memang harus mulai melakukan perluasan pasar sampai ke luar negeri atau ke negara-negara tetangga. Kemudian kita tadi sudah mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi dalam pandangan klasik, kemudian menurut juga Schumpeter, kemudian juga ada pandangan-pandangan neoklasik dan lain sebagainya. Tentunya itu harapannya teman-teman adalah supaya itu menjadi referensi kita sebagai pelaku nanti ya dalam melakukan sebuah bisnis ya, di mana memang semuanya yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, tetapi tujuannya adalah sama. Ya, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk membantu, mempermudah atau untuk membantu mempercepat pertumbuhan perekonomian. Nah, itu teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari teman-teman tadi di bab 8, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa belajar dari materi yang telah saya sampaikan, dipahami, kemudian besok pada waktunya teman-teman bisa untuk mengimplementasikan atau menjalankan. Karena tidak menutup kemungkinan ya, teman-teman ini nanti bisa menjadi orang-orang yang memiliki peran penting. Bisa saja jadi menteri, bupati, bisa anggota DPR, DPRI, dan sebagainya, yang tentunya pengalaman perekonomian, ya, pengetahuan ekonominya harus baik, karena teman-teman adalah orang-orang ekonom muda, karena belajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mempelajari manajemen, mempelajari akuntansi, itu teman-teman memang diharapkan paham dasar-dasarnya dan mengetahui dengan baik, sehingga pada saat nanti bekerja teman-teman sudah memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan dengan cara melakukan sebuah analisis, kemudian baru memberikan keputusan-keputusan yang memang nanti akan berpihak kepada masyarakat umum untuk membantu pertumbuhan perekonomian kita, terutama di negara Indonesia. Nah, teman-teman, saya rasa untuk materi di bab 8 saya rasa cukup ya teman-teman.
Nanti teman-teman silakan untuk absensi, nulis nama, NIM, dan kelas ya. Kemudian nanti kita diskusi lagi di grup kelas ya. Gunakan grup VA, kita diskusi, bertanya jawab, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, atau juga mungkin nanti membahas tugas-tugas yang memang nanti akan saya berikan sebagai apa namanya, ya tugas itu diberikan adalah bagaimana sebagai tolak ukur, ya. Bagaimana daya serap kalian dalam mempelajari materi-materi. Memang di dalam bulan-bulan tahun-tahun ini kita masih terbatas ya teman-teman, karena kita sering dari materi juga sering saya upload via YouTube ya, karena memang keadaan kita masih harus waspada. Jadi semoga nanti ke depannya kita normal kembali, COVID segera hilang, dan kita bisa bertatap muka secara full dalam pembelajaran. Saya rasa itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk belajar, berdoa, kemudian tetap jaga prokes ya teman-teman. Semoga nanti kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya lagi dalam keadaan lebih baik, dan syukur-syukur kita sudah full tatap muka. Begitu, saya rasa cukup. Saya akhiri. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.